Baik, berikutnya saya persilahkan kepada Dramaga Bogor, pemilik akun Dramaga Bogor. Silakan, jadi antum dulu dah, nggak apa-apa. Ya, baik. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih kepada Pak Kasih yang sudah menyampaikan informasinya terkait sosialisasi pendaftaran ID masjid. Saya rasa sudah banyak saran masukan dari teman-teman, mobil khusus Pak Haji Uci, Pak Kiai Abi Saima dan teman-teman yang lainnya. Hanya sekedar melengkapi saja, mungkin tugas kita adalah, saya rasa memang perlu adanya sosialisasi lintas sektoral ya. Saya rasa DMI ini kan punya data-data masjid tiap-tiap kecamatan. Jadi kayaknya kita harus bersilaturahim dulu ke DMI masing-masing kecamatan. Kayaknya DMI punya tuh data-datanya mana-mana masjid-masjid yang terdata di dokumen DMI. Nah, setelah itu mungkin kita masing-masing kecamatan baru nanti report ke Pak Baim, kira-kira ini masjid sudah ada ID-nya belum, ini masjid sudah ada ID-nya belum, ini masjid sudah ada ID-nya belum, begitu. Jadi terstruktur betul itu masjid yang sudah dan masjid yang belum. Kami pun di Kecamatan Serut biasanya permasalahan-permasalahan yang terjadi, baik itu masalah masjid mau diwakafkan atau masjid yang belum punya ID, memang begitu. Kebanyakan bentrokannya adalah suara yang dimana ente aja pengurusnya, ente aja DKM-nya. Memang seperti itu masalahnya, kendalanya Pak Kasih. Jadi biasanya kami langsung terjun, kami tanya ke ketua DKM masjidnya, kemudian pengurusnya siapa-siapa aja. Jadi kami yang langsung aprak-aprakan, kami yang langsung menulis di lembaran, dan kami langsung buat itu nama pengurus-pengurus DKM-nya untuk direkomendasikan melalui KUA setempat. Jadi KUA masing-masing yang memberikan surat rekomendasi. Biar cepat, biar efisien waktunya, biar efektif. Langsung nanti, ini kan bermain administrasi dan surat-surat ya. Bahkan nanti banyak hal-hal yang jadi penolakan, belum diverifikasi. Nah, ini biasanya terkendala di sana begitu. Saya rasa memang itu gagasan bagus ya. Dan menjadi masukan buat kita semua para penyuluh di 7 kecamatan Kota Tangsel terkait berita acara surat pernyataan gitu yang dari Pak Kasih itu kami juga mentok tuh di perumahan Adena atau di Pondok Jagung begitu, karena memang itu punya fasus-fasum Masjid As-Salam ya, Masjid As-Salam di perumahan Adena itu tidak bisa gitu loh, karena memang itu punyanya developer, punyanya pengembang. Mungkin ini menjadi PR kami juga. Apa yang disampaikan oleh Pak Kasih Bimas tadi, buat berita acara surat pernyataan sehingga nanti developer ataupun pengembang bisa memberikan secara utuh gitu loh fasilitas yang ada di komplek-komplek perumahan klaster. Kemudian berikutnya Pak Kasih, bagaimana jika masjid di bawah naungan kampus-kampus swasta? Nah, ini kadang juga menjadi PR kita loh. Terkadang masjid yang ada di 7 kecamatan Kota Tangsel, mobil khusus kampus-kampus swasta, apakah perlu ini untuk di-ID-kan begitu, disosialisasikan begitu. Kalau emang ini SOP-nya langsung dari pusat begitu ya, agendanya turun ke bawah, berarti kita juga harus nanti mendatangi DKM-DKM masjid yang ada di sekitaran kampus begitu. Demikian itu masukan dan sekaligus pertanyaan sekaligus melengkapi dari teman-teman. Demikian, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Dramaga Bogor. 15 menit lagi. Saya langsung jawab tadi. Jadi teman-teman para penyuluh, akhirnya saya bersyukur banget nih hari ini banyak masukan dari penyuluh yang sebetulnya tiap hari kita ketemu, tapi baru di forum ini ternyata banyak hal yang kita peroleh. Jadi tadi kami di Bimas sangat memaklumi dan insya Allah mengakomodir ketika izin pemanfaatan lahan dari Pemda itu belum punya, karena areanya belum diserahkan Pemda. Ada surat tadi Pak, berita acara dari pengembang. Contohnya nanti saya kirim, karena saya juga ngalamin itu punya. Jadi sebelum lahan itu diserahkan ke Pemda,
kita minta berita acara pemanfaatan lahan dari pengembang. Itu biar solusi. Nah, untuk Pak Ikhwan Arifin, untuk masjid Pak, apakah semua masjid yang di Tangsel? Betul Pak. Selain di kampus, di pertokoan, itu yang ada ITC. Di ITC itu kami sudah masuk itu. Musola Al-Ikhlas di ITC itu sama Pak Baim diberikan sosialisasi tentang kalibrasi kiblat. Itu Pak Zuhari, itu wilayah Pak Zuhari, itu berarti Sepong ya. Nah itu terus kemudian juga nanti kita buatkan ID masjid Pak. Mereka sudah mengajukan. Jadi seluruh masjid di Tangsel itu secara regulatif adalah kita punya kewenangan untuk mendata, untuk mereka kemudian punya ID masjid dan juga mengkalibrasi kiblatnya. Tetapi tentu kita ada sosialisasi seperti ini. Itu barangkali itu ya.